dari otoritasnya Mahkamah Konstitusi dengan para menteri itu. Keluar dari job deskripsinya, tupoksinya, tugas tupoksinya Mahkamah Konstitusi kan mengadili sengketa hasil pilpres. Hasil pilpres kita tahu semua, yakni bahwa Prabowo Gibran mendapatkan 96 juta, Anies Muhaimin 40 juta, sekian, dan Ganjar Mahfud 27 juta, sekian. Mestinya yang dipanggil adalah pihak-pihak yang punya urusan dengan hasil pilpres itu. Ya, misalkan Cak Imin atau pasangan Anies Muhaimin tidak puas, tidak terima mendapatkan 40 juta sebagaimana yang diumumkan oleh KPU itu. Angka-angka tadi itu adalah angka yang diumumkan secara resmi oleh KPU. Misalkan pihaknya Ganjar atau Anies mengklaim kubu kami atas hitungan tim kami mendapatkan 60 juta. Ya, ini kok cuma diumumkan 27 juta. Ini nggak benar, ini ada yang salah. Nah, kemudian baik kubunya Anies atau kubunya Ganjar memiliki data fakta untuk membela hujahnya, punya hujah untuk membela argumentasinya itu. Data-data yang menunjukkan bahwa mereka punya angka yang berbeda, punya angka 60 juta yang lebih tinggi. Nah, itu jobnya Mahkamah Konstitusi itu mengadili hasil pilpres, sengketa pilpres hasilnya, bukan prosesnya, bukan tuduhan kecurangan sebelum hasil. Kalau tuduhan-tuduhan yang selama ini dituduhkan oleh pihak pemohon, itu kan tuduhan-tuduhan kecurangan, TSM kan, terstruktur, sistematik, dan masif. Itu kan tuduhan pelanggaran pemilu sebelum hasil. Nah, itu mestinya larinya ke Bawaslu. Ini sudah berkali-kali saya sampaikan. Makanya seperti pemanggilan yang tadi dilakukan, menurut saya sudah dari itu situ aja ya, belum masuk menteri, nggak masuk. Apa urusannya para menteri ini dengan hasil pilpres? Apa, kecuali Menteri Sri Mulyani misalkan memang berurusan dengan angka-angka. Nah, jadi menurut saya itu hasil sidang Mahkamah Konstitusi tadi itu bukan sedang mengadili hasil pilpres, itu mengadili Presiden Jokowi dalam program bansos itu. Karena menterinya Pak Jokowi kan itu ya? Ya tentu saja lah ya, hari ini menterinya semuanya Pak Jokowi. Itu yang tadi dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi menurut saya adalah mengadili Presiden Jokowi dalam program bansosnya itu. Padahal para menteri itu tadi sudah menjelaskan semuanya tentang bansos, jumlahnya 496 T, terus peruntukannya untuk apa saja. Ya, saya angkat dulu ya. Kenapa dulu? Saya ngomong dulu. Bentar, iklan dulu. Ya. Ini ada cucu beliau. Berarti sudah keluar dari koridor ini. Iya, keluar dari otoritas atau kewenangan yang dimiliki oleh. Jadi dipanggilnya empat menteri tadi itu bukan mengadili hasil pilpres, tapi mengadili Presiden Jokowi dalam program bansosnya. Mengarah ke situ. Iya, ya? Bukan mengarah lagi. Sudah jelas tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh para hakim kepada para menteri yang hadir. Itu mengcopy paste seluruh pertanyaan yang diajukan oleh pihak pemohon. Jadi mengadili para menteri terkait bansos. Nah, ini menurut saya kan mengadili, mempertanyakan tentang bansos itu lebih tepat disampaikan acaranya, forumnya di gedung DPR, bukan di sidang Mahkamah Konstitusi. Makanya saya tadi awalnya saya sudah senang melihat penuturan para menteri ya, dari mulai Menteri Muhajir, Sri Mulyani, Pak Erlangga, atau kemudian Bu Risma, semua sudah mengungkapkan tentang bagaimana prosedur proses bansos disalurkan, dan semuanya adalah nggak ada masalah.
yang sebelumnya itu sudah disetujui, diketuk palu oleh anggota DPR. Anggota DPR kan seluruh partai politik, ada PDIP, ada PKS, dan sebagainya. Itu udah nggak ada masalah dari itu. Tapi yang menjadi masalah setelah itu, kemudian yang dipertanyakan oleh majelis hakim adalah mempertanyakan hampir semua yang ditanyakan oleh pihak pemohon. Jadi semacam kepanjangan tangannya pemohon gitu loh. Copy paste pertanyaan pemohon. Iya, pemohon mengadili. Soal bagus ini hal yang salah, hal yang tidak betul. Tidak tepat sasaran untuk kepentingan kan gitu ya. Iya. Jadi sekali lagi bahwa seolah-olah bukan seolah lagi persidangan Mahkamah Konstitusi tadi itu sedang mengadili bansosnya Pak Presiden Jokowi. Seharusnya mereka dihadirkan terkait dengan perolehan suara pilpres 90 juta lebih, 96 juta lebih, 27 juta, 40 juta itu mestinya. Ya memang undang-undangnya begitu. Fokus di situ saja, tidak usah melebar kemana-mana kan gitu. Jadi itu benar sudah mengambil alih kewenangan lembaga lain. Mahkamah Konstitusi. Ini berarti ini cukup riskan juga ya, Mas? Riskan. Riskannya adalah publik kan menonton. Iya. Masyarakat Indonesia menonton. Lama-lama kebablasan di Mahkamah Konstitusi. Pentafsiran Ya, itulah melakukan pekerjaan yang bukan kewenangannya dan otoritasnya. Ikut-ikutan menyerang Presiden Jokowi. Ini bisa rawan kalau 96 juta pendukungnya Prabowo kemudian nggak terima, lama-lama nggak sabar terus bukan menuju ke kantor Mahkamah Konstitusi, kan berbahaya untuk keamanan dan kondusivitas NKRI itu. Makanya kalau menurut saya sudahlah Mahkamah Konstitusi back to basic. Back to basicnya sebagai Mahkamah Konstitusi dalam hal urusan sengketa pilpres, ya kembali ke Fokus jobnya, kembali ke tugasnya mengadili sengketa hasil pilpres. Sejak awal sampai hari ini kita belum pernah menemukan tanya jawab tentang hasil pilpres yang disengketakan, yang dipersoalkan oleh pihak pemohon. Protesnya mereka gimana? Tentang hitung-hitungan, ya, hitung-hitungan suara. Kecurangannya di mana? Misalkan Ganjar kan dapat 20 juta, nggak terima. Ini curang di Jawa Tengah misalkan. Data saya mendapatkan 30 juta, ini kok di KPU cuma 6 juta misalkan. Nah, disodorkan di situ data faktanya untuk membuktikan kata-kata yang dia miliki. Mestinya begitu. Kayaknya dari awal kemarin saja nggak beres ini Mahkamah Konstitusi. Ya memang dalam persidangan tadi pihak pemohon baik 01 maupun 03 itu tidak boleh mengajukan pertanyaan karena kehadiran para menteri itu adalah atas kehendak dan kebutuhannya majelis hakim Mahkamah Konstitusi. Tetapi bahwa dengan para hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mengcopy paste apa yang sebelumnya dipertanyakan oleh pemohon sama saja, hanya pindah mulut saja, pindah mulut. Seolah menjadi kepanjangan tangan dari petugasnya 0103 kalau saya amati gitu. Dan menurut saya itu nggak sehat lah, nggak fair, karena itu bukan sedang mengadili sengketa hasil pilpres, tapi sedang mengadili Presiden Jokowi dalam hal ini. Bansos itu program yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat bawah. Ditunggu oleh masyarakat yang tidak mampu. Karena sudah berjalan sekian tahun, bukan hanya kemarin, kecuali sebelumnya tidak pernah ada bansos, tiba-tiba mau pemilu ada bansos. Itu patut dipertanyakan. Ya, patut diduga. Kalau itu sudah berjalan bertahun-tahun. Sejak Pak Jokowi jadi presiden. Ya, sebelum itu bahkan zaman SBY ada BLT kan, dan lain sebagainya. Kenapa baru sekarang dipertanyakan? Itu dia. Terus didramatisir seakan-akan bansos itu dijadikan alat kan gitu dah. Ya. Intinya kan seperti itu. Untuk kemenangannya Prabowo Gibran kan. Sudah kayak gitu nggak punya data lagi. Misalkan begini, di tempatnya kan Bejo misalkan di Purwokerto Selatan ada pihak yang menemukan pembagi bansos
kemudian sambil bagi, sambil bawa stiker, stikernya capres tertentu, kemudian dibagi. Kalau mau terima bansos harus nyoblos stiker ini, lah itu masalah. Tapi apakah ada data itu? Kan tidak ada, tidak pernah ada. Dari sidang pertama sampai hari ini belum ada yang mengajukan data itu. Jadi hanya secara umum saja semuanya ditutup. Bansos ini adalah dimobilisasi untuk namanya Prabowo Gibran, tapi tidak sanggup menyodorkan bukti fakta. Itu kan tidak adil, tidak fair. Saya takut juga penerima bansos nanti nggak terima. Mereka senang kok, dan itu sudah berjalan bertahun-tahun, tiba-tiba dipersoalkan. Oh ya, tentu saja para penerima bansos itu sangat berterima kasih dengan Presiden Jokowi. Itu program negara legal, DPR sebenarnya sudah menyetujui. Seluruh APBN kan disetujui dulu oleh DPR. Kenapa nggak dipertanyakan? Mestinya anggota DPR itu dipanggil juga. Kenapa hanya menteri-menteri yang dipanggil? Sudah dipanggil, ditanya, dihadiri tentang bansos. Sudah dijelaskan dari A sampai Z oleh Pak Menteri itu. Masih belum terima juga. Jadi menurut saya sekali lagi itu tidak fair dan mencederai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sudah terlalu jauh menurut saya Mahkamah Konstitusi melaksanakan tugasnya menyimpang dari apa yang seharusnya dikerjakan. Bukan wewenangnya mengadili bansos. Mahkamah Konstitusi dalam urusan sengketa Pilpres adalah mengadili tentang sengketa Pilpres dalam kurung hasil Pilpresnya, bukan proses kecurangan yang ada dalam saat pelaksanaan. Sebenarnya isu bansos dijadikan alat itu sebenarnya sudah lama. Ya, sejak masa kampanye itu. Masa kampanye oleh pihak 01, 03 dan menjadi sangat pasif pasca Pilpres selesai, jago mereka kalah. Jadi intinya menurut saya karena jago mereka kalah. Coba kalau jago mereka menang mungkin nggak akan mempersoalkan. Pasti akan ngomong bahwa bansos itu bagus, nggak ada hubungannya dengan pemilu. Ini yang menjadi catatan kami, Yos. Lagi-lagi mereka itu kok dari dulu algoritmanya itu selalu TO-nya itu Pak Jokowi. Ini kan menarik ini. Ya, karena Pak Jokowi terutama kan pihak pemohon itu menganggap bahwa kehadiran Pak Jokowi ikut membantu kemenangan Prabowo Gibran. Walaupun ya memang dalam konteks psikologi masa tahulah yang wakil Pak Prabowo kan anaknya Pak Jokowi. Ya tentu saja publik akan menilai bahwa ternyata Pak Prabowo didukung oleh Pak Jokowi secara tidak langsung. Dan dari fakta di lapangan saya temukan mengapa banyak yang memilih Prabowo, karena melihat Pak Jokowi. Di situ ada Pak Jokowi, ada anaknya Pak Jokowi. Dan itu wajar-wajar saja, sah-sah saja. Boleh-boleh saja. Anaknya Pak Jokowi juga punya hak politik yang sama. Artinya bahwa Pak Jokowi masih dicintai oleh masyarakat. Buktinya anaknya masih dipilih. Terus ya jadi ya, Mas. Jadi walaupun anaknya presiden kalau nggak dicintai masyarakat, dia nggak akan jadi. Ya contohnya Megawati dulu kan anaknya presiden juga, anaknya mantan presiden, nggak jadi juga dulu kan. Artinya nggak dicintai oleh rakyat. Nah, yang kayak gitu itu mestinya dicontoh oleh para politisi bagaimana agar anaknya ketika masuk dapat dipilih juga ya, berbuat baiklah kepada masyarakat yang sepanjang perbuatan baiknya itu tidak melanggar undang-undang konstitusi. Ya kan bansos ini kan nggak ada yang dilanggar. Para menteri tadi telah menjelaskan secara rinci tentang mulai dianggarkan untuk apa saja juga. Semuanya benar dan disetujui oleh DPR. Mempersoalkan orang baik, mempersoalkan hal yang baik ini kan nggak lucu. Mestinya kan itu. Oke, Gus. Mungkin ini insya Allah ini bisa diterima wawasan-wawasan Gismar tentang kemungkinan 4 orang menteri kabinet Pak Jokowi yang di situ menurut Gismar ini sudah keluar dari konteks, keluar dari koridor topik awal ya Gus ya. Ya, keluar dari koridor tugas dan kewenangannya Mahkamah Konstitusi yang seharusnya mengadili hasil Pilpres, sengketa hasil Pilpres, bukan mengadili bansos.
Apa urusannya Mahkamah Konstitusi dengan bansos? Mungkin ada yang ditambahkan sebagai closing statement atau terakhir untuk saudara-saudara kita di Ya, seluruh Nusantara. saya ingin sekali lagi mengingatkan kepada Mahkamah Konstitusi, saya kira jangan diterus-teruskan. Ini sudah, saya kira sudah sidang terakhir. Sebentar lagi Mahkamah Konstitusi akan ngetok palu memutuskan sengketa pilpres ini. Tetaplah pada koridor yang diberikan amanahnya undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi, ya ini mengadili tentang hasil pilpres, jangan yang lain-lain. Karena apa? Pak Prabowo pendukungnya 96 juta, jangan lain-lain. Kemudian sampai tuntutannya kan membatalkan hasil pilpres, mencoret Prabowo Gibran agar dia laksanakan pemilu. Kalau sampai itu kemudian dikabulkan gara-gara apa? Itu namanya mau bikin gaduh, mau bikin ricuh bangsa dan negara. Keutuhan bangsa dan negara segala-galanya Jauh lebih penting di atas semuanya. Maka tetaplah Mahkamah Konstitusi membuat keputusan, jangan lari dari tugas pokok fungsinya. Itu aja saja. Mungkin itu obrolan kami dengan Gusman KPU Nusantara. Mudah-mudahan Indonesia tetap kondusif, aman, terus etika tetap sesuai dengan tupoksinya, selalu menjaga kondusivitas keamanan biar tidak melebar kemana-mana atau ini yang kami harapkan. Amin, amin. Dan tetap NKRI harga mati. Terima kasih banyak Gus atas obrolannya, mudah-mudahan bermanfaat. Sehat selalu Gus. Amin, terima kasih bersama. Terima kasih saudara-saudaraku semua semasa setelah air. Mungkin cukup sekian dari kami dan bersama Gusman KPU Nusantara. Terima kasih banyak. Selamat menunaikan ibadah puasa tentunya bagi yang menjalankan saudara-saudaraku semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.